Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Mulan Ishak, NIM 1906 15 6205 dari kelas Agroteknologi C 2019 Fakultas Pertanian Universitas Riau. Baiklah, di sini saya akan kembali melakukan praktikum. Yang ini praktikum kedua untuk memenuhi mata kuliah fisiologi tumbuhan dengan judul mengukur transpirasi pada tanaman pacar air. Untuk mengetahui apa itu transpirasi, mari kita saksikan video setelah berikut ini. Selamat menyaksikan. Oke, berikut ini adalah alat-alat dan bahan-bahannya. Yang pertama, ada tanaman pacar air yang akan kita gunakan sebagai bahan penelitian. Kemudian yang selanjutnya adalah buku milimeter untuk mengukur luas daun yang akan kita gunakan untuk praktikum. Dan selanjutnya kita gunakan wadah berupa aqua gelas. Selanjutnya gunakan kapas secukupnya. Lalu air untuk mengisi aqua gelas secukupnya saja. Kemudian penggaris untuk mengukur ketinggian air yang akan kita gunakan di dalam aqua gelas. Oke, teman-teman, selanjutnya cara kerja. Pertama-tama kita harus memilih mana daun yang terbaik di antara tanaman pacar air tersebut. Setelah menemukannya, kita cabut secara perlahan. Kemudian bersihkan tanah yang ada di akar agar tidak mengotori tempat praktikum. Selanjutnya kita akan mengukur daun tersebut. Oke, selanjutnya kita akan mulai mengisi aqua dengan air yang sudah disediakan tadi. Kemudian kita ukur tinggi dari aqua gelas yang akan tinggi air yang akan kita gunakan dalam praktikum ini. Oke, setelah kita mendapatkan ukurannya, selanjutnya kita tulis di kertas yang sama dengan tadi, kertas yang untuk mengukur luas daunnya, supaya mudah untuk mencarinya dan menggembungkannya nanti. Baiklah, selanjutnya kita akan memasukkan pacar air ke dalam aqua tersebut.
dengan menggunakan pengganjalnya kapas ya. Jika sudah rapi, kemudian kita lihat akarnya harus di dalam air dan batangnya tidak boleh terendam dengan air karena akan bisa menyebabkan batangnya busuk. Baiklah, keadaan setelah 2 hari disimpan. Kemudian kita keluarkan tanaman pacar air tersebut perlahan agar tidak mengotori tempat. Kemudian lakukan pengukuran seperti yang dilakukan di awal video berikut. Oke, setelah selesai mengukur lebar daun, sekarang kita akan mengukur tinggi air setelah 2 hari. Oke, telah kita dapatkan hasilnya, yaitu 10 mm air dan tinggi air 1 cm air. Berdasarkan praktikum yang telah dilakukan, didapat luas daun awal 9,5 mm dan akhir 10 mm dan mengalami perbesaran sebesar 0,5 mm. Dan berdasarkan praktikum yang telah dilakukan, adanya penyusutan air sebanyak 0,5 cm, di mana air awal 1,5 cm menjadi 1 cm. Hal ini terjadi karena adanya penyerapan air oleh tanaman pacar air, di mana air tersebut merupakan salah satu kebutuhan primer, yaitu sumber unsur hidrogen dan salah satu sumber unsur oksigen. Dua di antara unsur-unsur yang dibutuhkan tanaman untuk pertumbuhan dan perkembangannya. Seharusnya tanaman pacar air itu melakukan transpirasi dengan daunnya mengecil dan air yang menyusut. Tetapi ukuran daun tanaman pacar air malah bertambah. Ini terjadi karena adanya keadaan permukaan layu atau layu sementara, di mana saat mengukur awal terjadinya layu sementara, akan tetapi pulih kembali apabila mendapat tambahan air. Dan pagi harinya
kembali segar karena terpenuhi kebutuhan air tersebut. Oke, kita masuk pembahasan. Menurut Rahnawati 2012, transpirasi pada tumbuhan dipengaruhi oleh faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal yang mempengaruhi proses transpirasi antara lain besar kecilnya daun, tebal tipisnya daun, berlapiskan lilin atau tidak permukaan daun, banyak sedikitnya stomata, bentuk dan lokasi stomata. Faktor eksternal yang mempengaruhi proses transpirasi antara lain sinar matahari, suhu, kelembapan udara, angin, keadaan air dalam tanah, sinar matahari, dan menyebabkan pembukaan stomata. Kenaikan suhu menambah tekanan uap di dalam daun. Suhu merupakan faktor yang mempengaruhi transpirasi tanaman. Abercrombie et al. 1993. Peningkatan suhu akan menyebabkan peningkatan transpirasi tanaman. Setiawan 2015. Peningkatan transpirasi dari dampak peningkatan suhu. Hal ini dikarenakan peningkatan suhu membantu dalam mempercepat penguapan air yang terjadi. Peningkatan suhu udara pada lingkungan menyebabkan penurunan nilai kelembaban udara pada lingkungan. Perbedaan kelembaban udara dalam dan luar tanaman tentunya sangat mempengaruhi kecepatan transpirasi yang terjadi. Menurut Lovelace 1987, suhu mempengaruhi transpirasi. Suhu mempunyai efek yang berbeda terhadap tekanan uap di luar dan di dalam daun. Berikut salah satu landasan yang dikarenakan di praktikum saya, di tempat saya suhunya lebih dingin dikarenakan sedang musim hujan. Makanya suhu pun menjadi lebih rendah dan penguapan pun sangat kecil kemungkinannya. Beberapa penelitian yang menunjukkan bahwa peningkatan suhu menyebabkan peningkatannya transpirasi tanaman seperti penelitian yang dilakukan oleh Lau dan Brenner 1999. Peningkatan suhu akan menyebabkan peningkatnya transpirasi dan menurunkan laju pertukaran CO2 pada daun. Beberapa tanaman transpirasinya meningkat dari dampak peningkatan suhu, seperti menurut Crawford et al. 2012, peningkatan suhu menyebabkan terjadinya peningkatan air yang berkurang dari tanaman Arabiosis thaliana. Menurut Neri et al. 2003, transpirasi dari tanaman Vigna sinensis akan lebih besar jika diperlakukan dengan peninggian suhu. Menurut Schreiber 2001, tanaman Visca major, Prunus laurexus, Forsythia intermedia, Citrus aurantium, dan Hedera helix transpirasinya akan terus meningkat dari pengaruh peningkatan suhu. Dikarenakan suhu di tempat saya terlalu rendah, makanya tidak ada peningkatan suhu dan pertukaran CO2 pun menurun. Oleh karena itu, air sedikit berkurang dan lebih minimum terjadinya transpirasi pada tanaman. Oke teman-teman, kita sudah sampai di penghujung video. Untuk isinya semoga bisa dipahami dan juga dipelajari ya teman-teman. Dan mohon maaf untuk segala kekurangannya. Semoga video ini dapat membantu teman-teman semua untuk belajar dan semakin giat walaupun dalam masa pandemi ini. Oke teman-teman, saya Maulana Ishaq mohon undur diri dan minta maaf untuk segala kekurangannya. Terima kasih telah menonton video ini dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Salam petani bersih, jaya!